Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini nasihat dari Habib Gas As-Segaf terhadap oknum-oknum Habib yang suka menceritakan karomah-karomah waliullah, terutama oknum Habib yang isi ceramahnya cenderung bercerita tentang leluhurnya yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu yang tidak dipunyai manusia pada umumnya. Istilahnya itu khawarikul adat, atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang gak gampang dicerna oleh logika orang awam. Jadi kata Habib Gas, dulu murid Imam Al-Haddad pernah menulis kitab khusus yang berisi karomah gurunya, yaitu Imam atau Habib Al-Haddad, tanpa sepengetahuan beliau. Setelah diketahui oleh beliau atau Habib Al-Haddad, maka Habib atau Imam Al-Haddad memerintahkan muridnya untuk mencuci, yakni agar supaya hilang tintanya di kitab itu. Memerintahkan muridnya untuk mencuci kitab itu. Gampangnya, Habib Al-Haddad tidak suka kalau ada murid beliau yang menceritakan hal-hal aneh atau karomah yang terjadi pada diri beliau. Kemudian kita tidak mengingkari karomatul aulia atau karomahnya para wali Allah, sebab hal itu memang sudah qat'i atau hal yang pasti di dalam Al-Quran. Wukuknya atau terjadinya karomah-karomah itu hanya kepada hamba-hamba pilihan Allah. Dan Habib Gas juga menyebutkan, namun kita hidup di era yang mana kita sekarang lebih wajib menceritakan ilmu, karya, hikmah atau pengabdian, jasa mereka atau para kekasih Allah kepada agama, serta akhlak serta suri tauladan mereka kepada umat. Dan yang lebih penting lagi, mencontoh perjuangan, ilmu, karya, serta pengabdian mereka semampunya, ketimbang terus menceritakan suatu keadaan yang sifatnya sementara, yakni khawarij, namun tidak mau menjalani proses yang dijalankan para pendahulunya yang soleh. Perhatikan kata beliau ya, lebih wajib menceritakan hal-hal yang patut dicontoh. Kalau karomah itu tidak bisa dicontoh, tidak sembarangan orang bisa mengalaminya, dan karomah itu memang bukan hal yang bisa dipelajari. Maka memang sebaiknya di zaman sekarang kurang pas timingnya untuk menceritakan karomah-karomah waliullah, apalagi disuarakan di media online seperti itu. Saya sependapat dengan nasihat Habib Gas ini, lebih-lebih di situasi seperti sekarang, di mana cerita-cerita karomah kalangan habaib yang diceritakan oleh beberapa oknum Habib itu akan dijadikan santapan atau menu utama oleh kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan habaib, untuk kemudian digunakan oleh mereka merendahkan kalangan habaib. Jadi ini sebenarnya kalangan habaib sendiri sudah mengingatkan oknum-oknum dari mereka yang berbicara keliru tidak pada tempatnya. Hanya saja yang lebih viral atau bahkan diviralkan itu Habib-Habib yang keliru, sehingga dikesankan ada pembiaran dari kalangan dan sesepuh habaib yang lain. Padahal faktanya tidak ada pembiaran, kita aja yang nggak tahu. Karena tidak semua itu harus diposting dan tampak ke media. Tapi sebenarnya menceritakan karomah wali baik dari kalangan habaib maupun non habaib itu tidak salah, cuma harus tahu tempat dan waktunya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya kalau salah tempat seperti menceritakan mi'rajnya Habib Faqih Muqaddam yang sehari bisa mi'raj 70 kali, tapi tidak ada penjelasan secara utuh misalnya, atau orang-orang yang mendengarkan hanya sepotong, ya fatal akibatnya. Bisa dibully sampai setahun oleh orang-orang yang benci habaib, atau orang-orang awam yang nggak ngerti maksud mi'rajnya para waliullah. Bagaimana definisi mi'rajnya wali dan bagaimana mi'rajnya nabi, itu kan jelas nggak sama. Jangan kita membayang-bayangkan mi'rajnya wali itu sama dengan mi'rajnya nabi.
Jadi tetap tidak ada manusia selain Nabi Muhammad yang bisa menandingi mi'rajnya beliau, apalagi sampai mengalahkan mi'rajnya beliau. Seperti itu. Kemudian dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun saya meyakini ketersambungan nasab habaib pada Rasulullah, saya tidak membenarkan kalau ada Habib yang nyata bersalah dalam pandangan syariat. Jangan dikira saya cinta habaib dengan cinta yang buta sehingga semua yang habaib lakukan itu benar semua. Enggak seperti itu. Sering kan komen-komen di kolom komentar bilang, coba kalau Habib yang salah pasti tetap dibela. Enggak seperti itu. Ini saya bicara sama followernya Pak Imad ya. Jadi konsepnya jelas, siapapun yang salah enggak boleh dibela. Enggak peduli Habib, kiai, ustadz, dan jangan diikuti siapapun yang nyata salah. Yang nyata ya, bukan yang masih belum jelas salah. Karena juga sering orang menyalahkan oknum Habib, dianggap telah melakukan kesalahan, padahal faktanya bukan kesalahan. Cuma dia aja yang belum tahu kalau itu bukan kesalahan. Banyak seperti itu. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus tetap ditegakkan pada siapapun sesuai cara, syarat, dan tahapannya. Dan harus dilakukan oleh orang-orang yang berilmu agar tidak serampangan menyalahkan orang lain. Satu lagi, saya itu dalam konten-konten di channel ini bukan fokus membela nasabnya habaib dan menyalahkan secara membabi buta semua yang ada pada Pak Imad dan kelompoknya. Jadi dalam nasab saya meyakini bahwa habaib min dzurriyyati Rasulillah, bahkan min ahlil bait, karena saya mengikuti para ulama. Gak mau saya ikut pada Pak Imad dalam nasab habaib ini. Ini yang lebih saya angkat di konten-konten saya. Terserah mau dibilang taklid buta kayak tuli kayak gak masalah. Wong saya taklidnya pada para ulama yang memang terpercaya kok. Itu lebih baik daripada saya taklid buta pada segelintir orang seperti Pak Imad yang pendapatnya dalam soal nasab habaib itu menyendiri alias berseberangan dengan kesepakatan para ulama, yang mana di dalamnya itu adalah ulama-ulama yang jauh lebih baik dan lebih terpercaya, dan juga terdapat para ulama ahli nasab di situ ketimbang Pak Imad. Ya ibarat langit dan sumur, Pak Imad itu bukan ahli nasab. Dan cara-cara yang Pak Imad lakukan ini udah banyak mudorotnya. Jadi saya secara umum ingin terus menyuarakan agar tetap berpegang teguh pada keyakinan mayoritas ulama atau as-sawadul aqdam, karena itulah yang dipastikan benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.